Baik lagi bersama saya Abi Udah Aktual Bersama saya Jeremy Kidut. konten LOL Laporan Orang Lapangan. Berita pertama, Bapak Purbaya tetap tenang walau digencar oleh Bapak Luhut dan Bapak Bahlil. Gila. Purbaya. Menteri Purbaya. Keuangan yang sekarang. Jadi kenapa sih beliau kok digencat sih sama Bapak Luhut dan Bapak Bahlil? Jadi kenapa tuh ceritanya? Jadi kemarin Pak Purbaya bingung gitu kok negara ngasih subsidi ke ke gas LPG 3 kilo 70%. 70%. Jadi harusnya harganya 12 ribuan dan ketika dijual Berapa tuh? 16 sampai 17 ribu itu yang tertulis. Tapi kalau ke lapangan 22 ribu. Oh bisa. Aduh. Gimana sebagai abah? Sebagai abah Abah apa nih? anak Bahlil mania. Itu dia. Gimana tuh? Nah. Dia tuh bisa mikir 10 kali ke depan Wah, dari manusia biasa. Gila, gue nggak expect Anda loh. belum tahu. Ih, gue nggak tahu nih. Juaranya emang beliau. Juaranya Nah, dia. apa namanya? Coba. Waktu itu ditanya karyawan, ditanya wartawan kan. Pak itu sama Bapak Purbaya ditanyain kok gasnya jadi segitu segala macam bla bla bla. Wartawannya juga kompor juga sih. Jadi wartawan. Kata Bapak Bahlil itu salah baca data. Tapi tentu saja saya sebagai abah mania Abah mania lagi nih ya. berada di sisi bapak kami, Bahlil. Bahlil ya. Lah dia. Luar biasa lo. Sekuat itu bondingnya. Abis ini gue sholat tobat deh. Kedua sama Bapak Luhut. Bapak Luhut ini. Bapak Luhut nih, ini gue nggak berani ngecengin ya. Ini Iya. agak serem yang ini nih. Agak Kata Bapak Purbaya, dia mau ngurangin dana makan siang. Makan MG. MBG. Terus kata Bapak Luhut, Jangan. Dananya sudah cukup, sudah sesuai, Dok. Kita sudah mengatur dananya sedemikian mungkin gitu. dibalas lagi Bapak Purbaya. Ya udah, kalau dananya sudah sesuai, kita lihat nanti di akhir Oktober. Kalau memang masih banyak yang kurang, kita ambil. Kok berani beliau ya? Kok bisa beliau berani? Itu makanya kekuatan menteri yang tidak memiliki partai. Betul. Oh, jadi dia nggak takut sama siapa, takut sama presidennya doang. So far nih, Bapak Purbaya di Masih track yang bagus. iya. Gue jadi seneng gitu. Oh, ternyata Enggak disetir ya dia. Loh, kok Anda mendukung? Kan Anda Bahlil mania tadi. Lupa. Berita kedua. Berita kedua. Beliau Berita kedua datang dari timur. ini internasional dia dari timur ya. Internasional dari timur nih. Arab lagi. Bukan Bukan di kendaraan. alias Jawa Timur. Ini dia. Sarangnya Son Horeng. Nah, ada apa sih di Jawa Jadi Timur itu? di Sidoarjo ada ponpes yang namanya Al Khozini. Kenapa dia? Itu musolanya ambruk. Parah. Tentunya kita berduka dulu. Berduka ya. pasti Soalnya banget pasti. Korban jiwa sekitar 66 60-an, masalah. iya. 66. pimpinan pondok pesantrennya itu bilang kalau ini adalah musibah takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Yang mana saya tidak setuju. Pastinya dong, pastinya. Tapi sebelum kita bahas yang itu, gimana tanggapan keluarganya? Keluarga yang jadi Keluarga korban. Ada dua Dua kubu ya? dua kubu. Ada yang nuntut pimpinan ponpesnya, ada yang pasrah aja karena takdir. Paling banyak yang mana? Kayaknya yang kedua itu deh, yang takdir dia. Saya ikhlas saja, insya Allah. Gusti Allah mungkin mengambilnya dengan cara yang baik dan insya Allah surga tempatnya anak saya, Pak. Saya ikhlas. Nah, tapi kok kayak gitu kan sebenarnya bukan pasrah, harusnya itu Bisa dicegah ya. bisa dicegah dan harusnya ini udah tahu ke depannya bakal kayak gini, ngerti gak? Apalagi itu buat orang banyak kan, Iya. ponpes. Tapi ya sangat disayangkan kalau agak kaget aja gitu kok. Pada kuat mental gitu ya semua orang-orangnya. Semoga korban-korbannya dan yang keluarga ditinggalkan Diberi ketabahan, lah. Dan korban-korban mungkin ditempatkan di ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Berita ketiga. Kita bingung gitu. Selalu dari
pemerintah lagi, apa gitu. Tapi ini berita bagus sebenarnya, berita bagus. Bagus ya, apa nih? Berita bagus. Gerakan donasi 1.000 dari King Deddy Mulyadi. Sudah lama tidak Mendengar mendengar King Deddy King Deddy Mulyadi ternyata muncul lagi beliau. Gue kira Doi udah pensiun dari YouTuber, ternyata Betul, masih ternyata masih aktif. Deddy Mulyadi ini mengajak warganya tuh kayak Jabar. ASN, pelajar, Warga masyarakat, Jabar tapi. Jabar semuanya untuk menyumbangkan 1.000 per hari untuk keperluan sosial. Waduh. Sebenarnya ada bagusnya. Ada bagusnya. Ngajarin bener. sedekah. Sedekah. Tapi kan namanya sedekah tidak boleh dipaksakan. Betul. Pertama itu, dan kita sudah membayar pajak. Betul. Kecuali kita tidak membayar pajak, ada sedekah itu oke lah. Nih, lu tau ada berapa sih warga di Jawa Barat? Ada sekitar nggak tahu berapa. Sekitar. Kok kayak tahu tadi? Sekitar 50 juta ya? Ya, sekitar 50 Sekitar juta. 50 juta, dan ya itu mungkin kasarnya lah ya, kasarnya kan ada anak kecil, ada ini segala macam mungkin. Berarti dihitungnya per kakak dong. Wajib Iya. 1.000. Nah, gue juga nggak bingung, maksudnya SOP-nya gimana, bayar 1.000-nya tuh gimana gitu, gimana ya, apakah ada orang yang pak ya gitu-gitu tiap kampung nggak ada yang tahu kan, SOP-nya masih belum jelas gitu. Tapi ini agak unik soalnya ini kebijakan baru banget. Dia itu selalu baru terus kebijakannya, revolusioner. Inovasinya tuh ada aja. Ada barak, ada vasektomi, ada 1.000. Beliau tuh Gokil. mungkin kalau disetarakan ya, ini setara Bapak Bahlil, Bang. Setelah Bapak Bahlil ya. Sebab inovasinya ada saja gitu. Bukan ada ya, ada saja Ada gitu. saja. Bagus. Tapi mungkin lebih bagus lagi ketika mungkin Bapak KDM ya, Iya, KDM. bisa memiliki bisnis kayak BUMN gitu. Betul. Jadi BU, Badan Usaha Milik Bandung, atau Badan Usaha Milik Jawa Daerah. Barat. Iya. Gitu-gitu. Di bisnis, dan ketika dibuka bisnis yang boleh kerja orang-orang Jawa Barat, Betul. pengangguran berkurang. Orang ngasih 1.000 juga santai gitu. Ekonomi juga berputar di situ. Putar duitnya di situ-situ lagi gitu. Iya. Mungkin itu aja yang bisa kami beritakan untuk minggu ini ya. Mungkin itu saja dari saya, Abi Udaktual. Saya Jeremy Titut. Sampai jumpa di Senin dan Rabu minggu depan di konten LOL. Laporan orang selamat. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa.